Selamat datang di YouTube channel Dosen Amar. Hari ini kita mencoba membahas apa sih bedanya hybrid learning dengan blended learning. Karena kebanyakan orang menganggapnya sama gitu ya, malah ketukar-tukar malah. Oke, kita lihat ya. Jadi hybrid dan versus blended learning ini sering tertukar, mana yang kadang blended learning itu adalah campuran antara tatap maya dan tatap muka gitu ya. Apakah hybrid atau blended? Nah, kita lihat ya. Nah, untuk hybrid learning itu ya adalah pembelajaran di mana menggabungkan dua metode kehadiran ibaratnya ya, secara tatap muka dan tatap maya. Secara hadir face to face dengan online gitu ya. Nah, hal ini dilakukan misalnya bisa bergilir bergantian begitu, atau bisa dilakukan sebagian memang tetap muka dan sebagian lagi tetap online, misalnya dia ada di daerah lain lokasinya atau jauh begitu ya. Nah, untuk masa pandemi ini menjadi penting begitu untuk hybrid learning ini, ketika mungkin sebagian mahasiswa diizinkan oleh orang tuanya untuk melakukan kuliah tatap muka, tapi sebagian yang lain mungkin tidak bisa atau tidak mendapatkan izin dari orang tua. Maka opsi ini menjadi salah satu yang bisa diambil oleh sebuah kampus jika memang online secara penuh atau tatap muka secara penuh tidak memungkinkan gitu ya. Nah, mungkin ini bisa jadi alternatif. Nah, bagaimana dengan blended learning? Nah, blended learning itu adalah pembelajaran di mana dilakukan ya dengan berbagai metode gitu ya, dengan berbagai metode atau berbagai cara. Nah, bisa dengan tatap muka bersama dengan dosen begitu, lalu ditambah lagi dengan belajar sendiri atau belajar mandiri. Terus juga mencari sendiri materi-materi yang berkaitan dengan materi kuliah begitu, untuk menambah gitu wawasan atau temuan-temuan baru pada saat belajar sendiri maupun belajar face to face dengan dosen. Selain itu juga menggunakan bisa berbagai macam ya, bisa secara online dari website, bisa jadi e-book gitu ya, atau e-journal, atau dengan media-media lainnya, tidak selalu dengan media online. Bisa juga ke perpus, atau juga bisa ke ke tempat lainnya di mana sumber materi atau referensi yang kita butuhkan untuk materi kuliah kita. Nah, selain itu juga, selain belajar mandiri, juga diperlukan adalah belajar bersama atau belajar bersama mahasiswa begitu ya, secara kolaboratif. Nah, di sini adalah supaya menumbuhkan kepemimpinan begitu, leadership, terus juga suasana yang demokratis, suasana yang kolaboratif, juga di sini juga merangsang mahasiswa untuk berani mengungkapkan pendapatnya, pandangannya, memberikan saran atau memberikan kritik begitu. Nah, disinilah semua metode dilakukan. Jadi bukan metode tradisional di mana kita hanya menerima langsung dari dosen saja, tapi di sini adalah dua arah dan dari si kemandirian dari si mahasiswa sendiri. Nah, gitu. Jadi tidak berarti satu pertemuan itu hanya mendengarkan ceramah dosen gitu ya selama mungkin 100 menit atau 150 menit. Ya, itu kan melelahkan karena batas waktu orang untuk menyerap sebuah ceramah itu menurut riset bahwa hanya 30 sampai 40 menit. Kalau sudah lewat dari situ informasi itu tidak bisa masuk lagi ke dalam otak kita begitu ya. Nah, makanya diperlukanlah sebuah metode
di mana tidak membosankan begitu, tidak itu saja, tapi dan juga terjadi interaksi dua arah antara dosen dan mahasiswa dengan mahasiswa lainnya begitu. Dengan begitu menjadi mahasiswa menjadi belajar, dosen justru bertindak sebagai fasilitator saja gitu. Jadi mahasiswa itu tidak hanya disuapin aja gitu, justru cari makan sendiri. Nah, itu kira-kira ya. Nah, ini bisa membedakan antara hybrid dan blended learning. Semoga mendapatkan masukan. Terima kasih. Komen dan saran di bawah, like, share, dan subscribe.